rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya amin. Hadiyatan minna ila arwahi masyaikhina wa li muallimina wa li murabbi ruhina wa liman ajazana wa li mursyidina wa li muassis wal masyayikh nahdlatil ulama ajma'in wa li awliya tis'ati wa li sama ajma'in, khususan ila ruhi sultanil awliya Syekh Abdul Qadir Al-Jilani radhiyallahu an, wa khususan ila ruhi musannif kitab Sulamut Taufiq Al-Alamah Al-Syekh Al-Alim Al-Faqih Al-Sayyid Abdullah bin Husain bin Tahir bin Muhammad bin Hashim Ba'alawi wa usulihim wa furu'ihim wa asbajihim wa dhuriyatihim wa ahli silsilatihim wa muridihim wa muhibbihim wa masajihihim wal akhidina minhum. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya amin. Thumma ila abaina wa ummahatina wa jaddatina wa jaddatina wa ila ruhi man fataha hadhil qaryah wa man aqamaha wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat, khususan ila arwahi ahlul kubur man hadhara fi hadzal majlis. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya amin. Bi barakati majelis ilmi, mugi-mugi kita lan keluarga kita sedaya diparingi sehat wal afiat lahir batin, kathah lan barokah rizkine, selamat dunya akhirat, lan boten wonten alangan gangguan menapa-menapa biidnillahi wa ridallah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya amin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Ingkang kula hormati para bapak, para ibu, jamaah pengajian rutin kitab Sulamut Taufiq. Mudah-mudahan yang hadir fi hadzal majelis mendapatkan barokah, manfaat, maslahah wa ni'mata wassalamah wassa'adah fid dini wad dunya wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Monggo yang belum niat diniati dalam hati mencari ilmu lillahi ta'ala dan diniati i'tikaf fi hadzal masjid lillahi ta'ala. Para hadirin ingkang minulya, tasih membahas tentang minal wajibatil qalbiyah, halaman 39.
Bismillahirrahmanirrahim. Wa husnudz dzanni billah wa bi khalqillah wa ta'dhimu sya'airillah. Saniki bahas tentang wasyukru lan syukur ala ni'amillahi ing atase pira-pira nikmate Gusti Allah. Wasabru lan sabar ala adai ing atase nekani ma aujaba barang kang diwajibaken Allah sapa Allah. Wasabru lan sabar amma harrama saking barang kang diharamaken oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa ala ma batalaka lan ing atase perkara kang nyuba ing sira bi Allah kelawan Allah bihi kepada kelawan ma. Wa ala ma batalaka lan ing atase barang kang nyuba ing sira sapa Allah Gusti Allah bi kelawan ma. Para hadirin rahimakumullah, ini beberapa bagian dari minal wajibatil qalbiyah, kewajiban hati ya kita terhadap Allah Subhanahu wa taala. Ingkang pertama adalah wasyukru ala ni'amillah, syukur kepada atas nikmat-nikmate Gusti Allah. Untuk belajar syukur niki, pertama yang harus kita tanamkan adalah kita memiliki ilmu tentang syukur. Nah, syukur niki banyak ulama yang mengartikan beberapa makna. Salah satunya saya ambil dari kitab Mu'jam Maqayisul Lughah karangannya Al-Imam Ibnu Faris Ar-Razi rahimahullah yang wafat tahun 1004 Masehi di Iran. Beliau mengatakan syukur itu apa? Syukur itu diambil dari kata syakara yashkuru syukron. Artinya banyak, bisa diartikan pujian atas sesuatu yang diperoleh. Bisa diartikan syukur itu adalah kelebatan, kepenuhan dan kesuburan. Bisa juga syukur diartikan sesuatu yang tumbuh dalam pohon berkembang, itu syukur. Nah, adanya yang diperoleh, pujian diperoleh, atau sesuatu yang lebat, subur, itu terkait dengan dampak dan sebab, sebab dan dampak. Nah, makanya kalau terangaken sebab dampak syukur niku nopo terhadap diri kita. Lah syukur niki berarti dari makna tadi, makna syukur adalah pujian atas pemberian, syukur adalah kelebatan, kesuburan dan kepenuhan. Syukur juga diartikan sesuatu yang tumbuh di dalam pohon. Ketiganya ini isyarah menurut Ibnu Faris rahimahullah. Nopo? Ternyata syukur niku adalah siapa yang merasa puas dengan sedikit perolehan atau sedikit yang didapat, maka ia akan memperoleh banyak lebat dan subur. Jadi syukur niku dimulai dari menerima sesuatu yang sedikit. Kalau orang mendapatkan yang banyak, akeh laline, Pak. Begitu juga orang yang mendapatkan nikmat yang sedikit, akeh sambate. Loh, gak terima. Bolak-balik ngeringet gak karuan, hasilnya gak sepiro. Nah niki dua hal ini yang menjadi masalah di dalam makna syukur dalam kehidupan. Lek nikmate akeh, sugih akeh, wis asete yo akeh, itu lali kali Gusti Allah. Lek nikmate titik atau enggak sesuai dengan harapan, akeh sambate. Maka menurut Ibnu Faris rahimahullah, syukur itu dimulai ketika orang mendapatkan sesuatu sedikit dan puas. Itu adalah bersyukur.
Mengapa begitu, Pak? Sebab kita kadang makna ibadah niku namung wajib sholat, poso, zakat, nggih, nomale haji dan bagi yang mampu dan lain-lain. Padahal syukur niki nggih ibadah yang besar. Kayak sebelumnya sifat tawadhu, sikap ridho, sikap husnudzon itu juga ibadah, Pak. Ibadah yang besar di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bolak-balik kita sholat wajib, sholat sunnah, poso sunnah, zikir kuatah. Tetapi kalau tidak dilengkapi, diisi dengan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, maka tidak harus berapa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kedua, syukur niku termasuk sifatnya wong mukmin. Sifatnya orang mukmin. Maka kita akan jelaskan bagaimana cara mensyukuri sesuatu. Tidak hanya bilisan. Ada syukur yang tidak hanya bilisan, tetapi sikap-sikapnya itu mengandung syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi syukur itu termasuk sifat-sifatnya orang mukmin. Tidak semua orang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Apalagi yang sewu ketika seseorang mendapatkannya sedikit dari Allah, tidak bersyukur, kemudian melihat milik orang lain, melahirkan iri dengki dan sebagainya, malah kejeren niki, menyebabkan kegelapan hati. Jadi syukur itu dimulai dari apa? Dimulai dari apa yang kita miliki dan apa yang kita peroleh. Bukan milik orang lain, bukan perolehan orang lain. Ya ayyuhalladzina amanu qulu min thayyibati ma razaqnakum. Sing diceluk orang-orang yang beriman, wahai orang-orang yang beriman, ngoten. Makanlah dari rezeki-rezeki yang baik. Washkuru lillah, bersyukurlah kepada Allah Subhanahu wa taala. In kuntum iyyahu ta'budun, jikalau kamu benar-benar menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang yang bersyukur kepada Allah ditantang oleh Allah. Kalau misalnya seorang hamba itu betul-betul menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia harus washkuru lillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini bukti cintanya, taatnya, penghambaannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini para hadirin rahimakumullah. Jadi syukur niku mboten tergantung sumber juga. Lek sumbernya apa? Sumbernya baik, min thayyibati ma razaqnakum, dari sumber yang halal itu disyukuri. Bukan kemudian sumbernya haram, sumbernya subhat disyukuri, mboten. Sumbernya pun dosa niku. Ya, niki para hadirin rahimakumullah. Jadi ayat Allah washkuru lillah itu kalimat perintah, Pak. Kalimat perintah Gusti Allah. Salat ya perintah, syukur ya perintah Gusti Allah. Makanya saat ini penting belajar tasawuf. Mengapa? Sebab ilmu-ilmu tentang hati, syukur, ridho, tawadhu dan sebagainya itu masuk di dalam kajian tasawuf. Nah, ini perintah Gusti Allah. Sebab syukur niku menurut Gusti Allah adalah salah satu ciri dari orang sing beriman dumateng Gusti Allah. Termasuk ciri orang sing tawakal kepada Allah. Termasuk ciri orang yang ridho kepada Allah, dan termasuk bukti. Nah, niku nggih, in kuntum iyyahu ta'budun. Bukti bahwa dia betul-betul menyembah Allah. Nah, ini ditunjukkan
salah satu bentuk penghambaan yang betul-betul hamba Allah itu menyembah Allah adalah sikap syukur dumateng Gusti Allah. Jadi menurut guru kula, syukur niki adalah ibadah yang agung, ibadah yang luar biasa. Sebab terkait ujian, Pak, terkait ujian. Senin yang dulu pernah saya ceritakan tentang tentang husnudzon, tentang tawadhu, tawakal. Sebab orang beriman niku walaupun menerima nikmat dari Allah, walaupun menerima ujian, cobaan, musibah dari Allah, maka itu semua dianggap sebagai ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Nggih. Nikmatnya nikmatnya banyak. Ujiannya apa? Bagaimana memanfaatkan, mentasarufkan, menggunakan nikmat-nikmat itu di jalan Allah. Kalau misalnya ada orang yang kita lihat orang, orang itu sugih kaya, kita ndak kaya atau ndak sugih, beranggapan berangan-angan, ndane aku sing sugih kaya wong iku, pasti aku iso sedekah, aku tak zakat, aku tak ini, aku tak ngono. Mboten. Mboten saged niru. Kadang-kadang sugih malah masuk jurang maksiat. Digodha wedok, digodha jabatan, digodha napa malih dunya, karo-karuan. Jadi orang kaya, Pak, tapi hartanya sebagian untuk tasarruf atau syiar kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak semua orang bisa. Tidak semua orang bisa. Seperti kita ngeten, ada orang beli mobil, kita berangan-angan, ndane aku tuku mobil, temen tak umbah bendino, tak umbah tiap hari, tak cuci tiap hari, kinclong-kinclong ngoten paling. Lek duwe iko wong duwe mobil kata diumbah, motor dijarno panasan. Diajakno kali Gusti Allah dikai rezeki iso tuku mobil. Ternyata lali omongane, ternyata mobilnya malah luwih kotor timbang sing diangen-angen. Kathah niku. Jadi yang kita iri bukan kekayaannya, yang kita iri cara berjuangnya, cara sedekahnya, cara zakatnya, cara syukurnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Para hadirin rahimakumullah, niku kula baleni bagi orang yang beriman, orang yang hatinya sudah masuk Allah dalam hatinya, itu nikmat maupun musibah semuanya adalah ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Salah satu bentuk orang bersyukur niku napa? Selalu setiap nikmat yang dia manfaatkan ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ingat dumateng Gusti Allah, eling dumateng Gusti Allah. Sebab eling dumateng Gusti Allah niku termasuk perintah Gusti Allah. Fadhkuruni adzkurkum, maka elingo sira kabeh nang aku. Adzkurkum, maka aku eling awakmu. Ingatlah kamu sekalian kepadaku, sebut namaku, kata Allah, sebanyak-banyaknya. Adzkurkum, maka aku, kata Allah, akan ingat kepadamu. Sebaliknya ada sebab akibat. Niki para hadirin rahimakumullah. Lah, kemudian ketika Allah memerintahkan fadhkuruni, ingatlah kepadaku, digandeng dengan selanjutnya washkuruli, dan bersyukurlah kepadaku. Jadi tahapannya adalah ketika kita belajar syukur, kita harus belajar sering-sering menyebut nama Allah Subhanahu wa taala. Dalam semua kondisi, Pak, menyebut nama Allah. Berusaha memasukkan Allah madep ke hati kita. Sebab sikap tawakal, ridho, syukur itu berangkat dari hati,
bukan dari lesan. Bukan dari lesan. Ini Allah berkata, ingatlah kepadaku, maka aku akan ingat padamu. Sebaliknya, kalau kita lupa Allah, maka Allah akan melupakan kita. Kondisi ini termasuk kita lihat di mana posisi kita. Kalau kita kaya, maka itu ujian bagaimana harta kita untuk berjuang di jalan Allah. Kalau kita miskin, bagaimana sabar di jalan Allah. Sebab syukur dan sabar dua kata yang sama di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala, tergantung manusianya yang melakukan. Syukur dan sabar menurut guru kula waktu ngaji Ihya, dukuran sabar, Pak. Dukuran sabar. Sebab menghadapi masalah yang nyata dalam kehidupannya. Niki para hadirin rahimakumullah. Jadi bersyukur kemateng Allah niku salah satu kewajiban hati. Minal wajibatil qalbiyah. Sebagian dari kewajiban hati. Tetap belajar. Saya ingat dawuh guru saya Kiai Haji Ishaq Latif Tubuireng mengatakan waktu ngaji kitab Al-Azkar An-Nawawiyah, beliau mengatakan, jangan merasa kamu sebagai orang bersyukur, tapi merasalah belajar terus menjadi orang yang bersyukur. Beda artinya. Kalau kita misalnya mengaku diri kita mencapai makam syukur, maka akan berhenti kita bersyukur. Tetapi kalau kita terus belajar menjadi orang bersyukur, terus sampai kita meninggal dunia, proses terus berjalan. Niki para hadirin rahimakumullah, tidak boleh kita kemudian mengaku di hadapan manusia, saya adalah termasuk hamba yang paling syukur dumateng Allah. Belum tentu. Sebab godaan, cobaan, halangan, tantangan, dan nafsu syahwat tiap detik, tiap jam, tiap hari menggoda sekitar kita. Niki para hadirin rahimakumullah. Jadi syukur ini tidak hanya di lisan. Menerima apa? Hadiah, menerima gaji, menerima bayaran, menerima paketan, menerima apapun kebaikan. Alhamdulillah, lesan selalu didahulukan. Padahal menurut kitab Ihya, didahulukan adalah dalam hati kita, bukan lesan kita. Sebab lesan harus keluar dari hati, bukan hati ya diwakili oleh lesan. Ini yang sering salah kaprah ketika belajar syukur. Asyukru yakunu bil qalbi. Syukur itu letaknya di hati. Kenapa di hati? Sebab kata Imam Ghazali, orang bersyukur itu harus melalui 3 hal. Orang bersyukur harus belajar 3 hal. Yang pertama adalah ilmu. Loh, ilmu malih. Niki Imam Ghazali rahimahullah yang wafat tahun 1111 Masehi di Tus Iran. Beliau mengatakan, pertama untuk belajar syukur adalah harus berilmu. Yang kedua harus hal atau ahwal, situasi dan kondisi. Yang ketiga adalah apa? Fi'li atau amal atau perbuatan. Wal lisanu wal jawarihu wal hamdu la yakunu illa bil lisan. Jadi syukur itu di hati, bukan di lisan. Tetapi lesan itu juga harus berangkat dari hati, dan juga menghadapi kondisi juga berangkat dari hati. Ini menurut Imam Ghazali. Jadi ada ilmu memahami kondisi yang diterima nikmat itu. Yang ketiga adalah fi'li atau bil amal, dengan perbuatan. Duh, kok pakai ilmu ngeten? Orang semua paham, Pak, tentang syukur. Yakin wong bodoh nggih paham. Apa syukur iku matur suwun memuji Allah. Wis niku pun bener. Pokoknya syukur ngucap alhamdulillah, bener, mboten salah. Tetapi
syukur yang paling baik adalah berangkat dari hati. Contoh dengan ilmu ngeten. Kalau kita punya ilmu, maka akan menancapkan pemahaman ilmunya dalam hatinya, melahirkan yakinan billah, yakin kepada Allah Subhanahu wa taala, dan melahirkan suatu kesadaran bahwa sekecil apapun, sebesar apapun pemberian dari Allah Subhanahu wa taala itu harus disyukuri dan yakin semuanya bersumber dari Allah Subhanahu wa taala. Sawangane gampang, Pak, dilesankan, tapi mancep nang ati angel niku. Angel. Lah lek cara mancepno niki kudu belajar wonten gurune niki. Nggih, tahap-tahapane, carane, prosese agar hati itu apa? Hayat apa? Al-qalbil haya, hati yang hidup. Ya, hayatul qalbi. Nah, kalau sudah mengetahui dan sadar dan yakin sumber nikmat, tujuan mendapat nikmat, cara menggunakan nikmat, tanggung jawab untuk menikmati itu dari Allah dan kepada Allah Subhanahu wa taala. Setiap apapun yang kita rasakan, nafas kita, mata kita, tangan kita, uang kita, rezeki kita, bentuk harta, maka itu adalah merupakan kesadaran yang masuk dalam hati bahwa semua sumber Gusti Allah. Niki. Lah, yang kedua, hal atau ahwal, kondisi keadaan. Maksudnya ngeten. Kalau kita menerima nikmat dari Allah, maka kita perlu menggembirakan diri kita, menunjukkan nikmat itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada respon kegembiraan, respon kesenangan, respon bahagia, ya. Makanya kita jangan suudzon dulu ketika ada orang yang memakai pakaian baru, ketika ada orang membeli barang-barang baru, ketika ada orang bisa kesana kemari, contoh, nggih. Kemudian ada kesimpulan pamer, kesimpulan ini tidak. Dalam hatinya itu menunjukkan kegembiraan kepada Allah Subhanahu wa taala, tetapi yang sering dilupakan banyak orang itu atau dengan hartanya dibuat untuk berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Sayyid Muhammad Al-Maliki Al-Maki Al-Hasani niku dawuh ngeten. Kenapa para kiai, para ulama, para habaib ketika ngaji, ketika majelis taklim selalu memakai pakaian-pakaian indah, pakaian-pakaian mahal, pakaian-pakaian yang kelihatan luar biasa? Jawaban beliau adalah sebab ulama-ulama itu menghormati ilmunya Allah Subhanahu wa taala. Nah niki beda niat mawon. Saged mboten panjenengan kita niki membedakan niat. Ojo maneh nggih pakaian anyar ben gawe kelambi lali ndonga panjenengan. Ayo ngaku. Ayo, apal donga kelambian, Pak? Bu, apal? Doa pakai baju. Ayo, napa? Apal? Insyaallah akeh gak apal. Insyaallah. Seloman-selumut digawe. Lah niki padahal nyun kata guru saya, doa apapun yang dibaca ketika ahwal atau kondisi adalah bagian syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Tadi pun disebutaken fadhkuruni azkurukum washkuruli. Kan ngoten. Ingat kepada Allah dalam bentuk doa-doa, menyebut nama Allah, washkuruli, maka syukurlah kepadaku. Ini perintah Gusti Allah. Jenengan mangan, ngombe, gawe kelambi, numpak kendaraan, budal masjid, ngaji, semua dengan doa-doa dan niat itu bagian dari fadhkuruni adzkurkum. Niki para hadirin rahimakumullah. Yang ketiga amal.
bil fi'li dengan perbuatan. Apa maksudnya? Imam Ghazali mengatakan orang yang syukur dengan hatinya, syukur dengan lesannya, syukur dengan kondisinya, dan yang keempat bil fi'li dengan perbuatan amalnya. Maksudnya ngeten, melaksanakan nikmat yang diberikan Allah, menggunakan nikmat yang diberikan Allah dengan ketaatan, dengan ketaatan. Jadi salah satu syarat ketika orang menggunakan amal hartanya, nikmatnya adalah digunakan untuk menambah ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Syekh Qadir Al-Jilani mengatakan juga ketika orang ditambah nikmatnya oleh Allah tetapi tidak menambah ketaatan kepada Allah, maka dia termasuk kelompok orang yang rugi. Angel, Pak. Saya itu angel. Nggih. Niki murhati rahimakumullah. Jadi kemudian wonten keterangan malih saking Imam Al-Qusyairi Asy-Syafi'i rahimahullah dalam kitab Ar-Risalah Al-Qusyairiyah, beliau mengatakan ngeten, salah satu ibadahnya seorang hamba kepada Allah adalah syukrulillah, syukur kepada Allah. Loh, napa? Kata beliau begini, orang yang syukur kepada Allah termasuk terkait dengan amalan qalbiyah, amalan hati, termasuk terkait dengan bil lisan, lesannya, termasuk juga terkait anggota badan kita, anggota badan. Salah satu terkecil syukur kita kepada Allah ketika kita punya mata, nopo tidak dipakainya mata untuk melihat maksiat. Ini pun syukur, Pak, tetapi kecil. Lesan ini untuk ketaatan atau tidak maksiat sudah bagian dari syukur, kata Imam Al-Qusyairi. Lebih agung lagi lesan kita dipraktekkan, ditambahkan ketaatan bidzikrillah, dengan zikir kepada Allah. Ini dimaksud kali Imam Al-Qusyairi, setiap nikmat menambah ketaatan. Bahkan beliau juga mengatakan setiap ujian juga harus menambah ketaatan, dua-duanya. Cuma yang satunya syukur, satunya sabar. Ngoten tok. Cara penyikapan kondisi menurut beliau. Nah, perhatian rahimakumullah. Nah, ketika unsur tadi, hati, lesan dan perbuatan menyatu dalam dirinya, maka berlaku janji-janji Allah Subhanahu wa taala. Loh, saya ini tiap hari bersyukur loh, Mas. Ngoten ya. Alhamdulillah, alhamdulillah, nggih bersyukur. Bagus. Tetapi apakah hati kita ikut bersyukur? Apakah perbuatan kita ikut bersyukur? Maka janji-janji Allah itu belum masuk kepada dirinya. Jadi hatinya, lesannya, perbuatannya kalau syukur dumateng Allah, maka janji-janji Allah akan hadir dalam dirinya, menghalangi azabnya Allah, menghalangi murkanya Gusti Allah. Dan kalau itu mampu ketiganya dilakukan, maka Allah memasukkan kita kepada golongan orang-orang yang ahli ibadah dan orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma yaf'alullahu bi'adzabikum in syakartum wa amantum. Mengapa Allah akan melaksanakan penyiksaan kepadamu? Mengapa Allah akan menyiksa kepadamu jika kamu bersyukur, beriman kepada Allah? Sebaliknya, jika kita bersyukur kepada Allah, maka Allah akan menjauhkan azab dari kita. Karena sebuah pertanyaan itu, ya, in syakartum wa amantum, jika kamu bersyukur dan beriman kepada Allah, ya, wa kana Allahu syakiran alima, dan Allah itu maha mensyukuri lagi maha mengetahui. Gusti Allah itu juga maha bersyukur, Pak, maha mensyukuri. Niki para hadirin rahimakumullah, pun kuatir
kadang-kadang kita dalil ngeten, la ing sakartum, ngoten nggih, la azidannakum wa la ing kafartum inna adzabi lasadid. Ibrahim ayat 7. Kata guru saya, lek dalil niku aja dipotong-potong le. Kalimat awalnya ya sampaikan. Nopo kalimat awalnya? Wa ita'adzana rabbukum. Lho niku. Wa ita'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum dan seterusnya. Nopo maknae wau wa ita'adzana rabbukum? Artinya adalah dan ingatlah bahwa Allah mengumumkan, Allah memaklumkan. Apa yang dimaklumkan Allah kepada hambanya, la ing syakartum dan seterusnya. Ini maklumatnya Allah. Niki kalau baleni, niki maklumatnya Allah kepada hamba-hambanya yang bersyukur. Pasti terjadi itu, Pak. Pasti terjadi. Contoh misalnya ono pengumuman masjid, para hadirin pengumuman maklumat. Sopo sing teko ndisiki salat Jumat oleh sego bungkusan misale nggih. Pengumuman kan niku. Lah sampean ndisiki sing teko dhisik oleh iwak ayam bekaka. Teko keri oleh ndok puyuh misale diumumkan. Diparingi mboten? Diparingi. Wong sudah pengumuman. Sama dengan Allah, Pak. Sudah mengumumkan kepada hamba-hambanya di Al-Quran, wa ita'adzana rabbukum, dan ingatlah Allah memaklumatkan kepada kita, la ing syakartum la azidannakum dan seterusnya. Napa kok dipotong la ing syakartum nggih sae. Cuma guru kula ngandani lek dalil niku ojo dipotong, sing ngarep ya disampaikan, sebab ini utuh bagian maklumate Gusti Allah. Nah, diizinkan oleh Allah sampai senang syukur, diizini, dimaklumi oleh Allah, ditambah rezekinya. Niki padi rahimakumullah, wala in kafartum inna adzabi lasyadid. Barang siapa tidak bersyukur atau kufur, maka azabku akan pedih. Lah, lek ono kata-kata azabku akan pedih, maka kita tidak boleh menggunakan dalil azab Allah dunia akhirat begini. Jangan. Ada ilmunya, Pak. Ini tafsir Al-Qur'an. Sing dimaksud azabil syadid nopo? Adab yang pedih, adab yang keras. Lah, balik teng kitab tafsir ulama ahli Al-Qur'an. Sing dimaksud apa? Adab pedih niku. Nah, salah satu keterangan dari ulama tafsir Syekh Wahbah Mustafa Az-Zuhaili Asy-Syafi'i rahimahullah, dalam kitab Tafsir Al-Wajiz, beliau wafat tahun 2015 yang lalu. Beliau mengatakan sing dimaksud ayat tadi napa? Perintah bersyukur wajib. Janji Allah, menurut ulama niki, janji Allah bagi yang menambah syukur, janji Allah bagi yang kufur akan berlaku. Sebab nopo? Tadi wa ta'adzana rabbukum. Dan yang ketiga, bentuk azabnya di dunia menurut Syekh Wahbah Zuhaili adalah Allah akan melenyapkan atau mengurangi atau menghilangkan nikmat-nikmat yang diberikan sebelumnya. Adzan. Tak tambah titik. Ya. Melenyapkan azab nikmat-nikmat sebelumnya. Hati-hati. Yang kedua, menurut beliau adalah jika ada orang yang tidak pernah bersyukur kemudian ditambah nikmat oleh Allah, maka itu bentuk ngelului Gusti Allah. Istidraj. Nggih, istidraj. Munggah seneng hati-hati. Istidraj Gusti Allah ndak akan permanen. Wong dilulu dilulu kan. Buyuk. Itu istidraj, hati-hati. Niki maknane adzabila
lasyadid menurut ulama Syekh Wabah Mustafa Az-Zuhaili rahimahullah. Muga-muga manfaat di dini wa dunya wal akhirah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi firli wa liwalidayya amin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad walhamdulillah Rabbil alamin. Allahumma alimna ilmal Qur'an wa alimna ilma la ilaha illallah wa alimna min ladunka ilman nasiru bihi kamil mahyati wal mamat wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin wallahu a'lam bisawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.